Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 April berjudul Hidup di Hadirat Allah. Mengasihi Allah adalah ukuran yang menentukan sejauh mana seseorang memiliki kecemerlangan dalam manusia batiniahnya. Bagaimanapun kecemerlangan ini akan terpancar dalam kehidupan seseorang. Kecemerlangan ini adalah kecemerlangan yang tidak ditemukan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Bagi orang yang berhasrat mengasihi Tuhan, segala pergumulan hidup akan membuka mata hatinya untuk mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Dan bahwa mengasihi Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Satu-satunya agenda hidup kita. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki sikap yang membenci dosa. Bukan saja perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudara. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pergumulan hidup menghadapi pencobaan sebenarnya hendak memberikan kita hati yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan merupakan dasar dari kesediaan orang percaya untuk mengiring Yesus. Kalau dasar ini benar, apapun akan rela dilakukan untuk Dia. Tuhan menghendaki sikap hati yang benar di hadapannya. Sikap hati yang benar itu adalah mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, bahkan keadaan kedewasaan kita hari ini. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hasrat yang kuat untuk mengasihi Dia dan bersedia untuk terus berubah. Sikap hati ini sangat dihargai oleh Allah. Dalam hal ini yang paling utama adalah bagaimana kita dapat mengasihi Dia, Tuhan Allah kita. Upaya yang benar orang percaya yang sudah dewasa untuk mencapai kesucian hidup dilandasi oleh perasaan ini, hati yang mengasihi Dia. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah yang menjadi mempelainya. Banyak orang Kristen yang terkunci dalam ikatan percintaan dunia, sehingga tidak mampu lagi mengingini Tuhan. Tuhan tidak pernah dirasakan sebagai kebutuhan, sehingga tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Orang Kristen seperti ini kalau tidak bertobat dan tidak berbalik secara radikal kepada Tuhan, sampai selamanya tidak pernah mengalami kehausan akan Tuhan. Ini berarti ia menjadi mempelai dunia. Dengan demikian ia tidak pernah menjadi mempelai Tuhan. Orang yang menjadi mempelai Tuhan pasti berdiri di pihak Tuhan, saudaraku. Keberpihakan terhadap Tuhan diukur dari hal ini, yaitu apakah kita sungguh-sungguh telah mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Kita harus memeriksa diri dengan jujur apakah kita telah benar-benar mengabdi kepada Dia dengan segenap hidup atau belum. Mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup berarti sepenuhnya kita hidup hanya untuk kepentingan Dia. Orang yang berdiri di pihak Tuhan rela menggunakan semua yang ada padanya tanpa batas bagi kepentingannya. Saudaraku sekalian, seharusnya ya saudaraku, kehidupan orang percaya sepenuhnya, saudaraku, kehidupan orang percaya sepenuhnya merupakan perjuangan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita tidak pernah menyesal melakukan hal ini. Pengorbanan kita untuk Tuhan yang telah mati bagi kita itu meliputi harta, jiwa, sampai penderitaan fisik. Hal ini akan membentuk gaya hidup seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah profil dari seorang yang telah kehilangan hidup. Ya, kehilangan hidup untuk diri sendiri, untuk dunia, tetapi hidup hanya untuk Tuhan. Orang-orang seperti ini benar-benar memperoleh
hidup yang baru, saudara. Gaya hidup seperti ini, ya, sebagai anak Allah yang terus-menerus mengalami pembaharuan, harus dikembangkan, ya, sampai pada kualitas hidup yang dibahasakan dengan pernyataan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini yang juga dimaksud dalam Kolose 3 ayat 1-4. Bahwa orang percaya sudah mati, hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sampai pada level ini, saudara, seseorang dapat disebut sebagai hidup baru. Hidup baru dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus akan selalu hidup di hadiratnya, di hadirat Allah. Sayang sekali, saudara, banyak orang merasa sudah lahir baru, merasa sudah menjadi anak Allah, hanya karena telah menjadi orang baik. Dari praktek-praktek kehidupan amoral menjadi orang baik, lalu sudah mengaku sudah lahir baru. Ya, dari orang yang beragama non-Kristen menjadi Kristen lalu merasa sudah lahir baru. Ini kesalahan, ini ketidaktepatan. Dan dulu saya juga memahaminya seperti itu. Ini tidak tepat. Memang sebenarnya semua orang harus hidup di hadiratnya. Tetapi tidak semua orang Kristen menyadari dan menghargai hadirat Allah tersebut. Hal ini terjadi sebab banyak orang Kristen sibuk dengan segala urusan sementara dunia ini yang tidak membawanya kepada persahabatan dengan Allah secara benar. Orang yang tidak hidup dalam hadirat Allah tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Orang yang tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan surga, ya jangan berharap hidup di hadirat Allah. Pasti dia di hadirat yang lain, di hadirat dunia, saudara. Orang-orang seperti itu, ya orang yang tidak hidup di hadirat Allah, orang yang hidup dalam percintaan dunia pasti tidak menghormati Allah secara pantas. Kenyataan dalam hidup ini banyak orang Kristen yang tidak hidup di hadirat Allah. Pada waktu seseorang di gereja, ia berusaha menghayati ada di hadirat Allah. Tetapi di luar gereja, seakan-akan ia hidup tanpa Allah. Inilah yang membuat seseorang tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Membuat orang benar terpisah dari Allah. Orang yang tidak hidup di hadirat Allah pasti tidak akan pernah dapat mengasihi dia. Tapi mengasihi dunia. Tidak mungkin dia di pihak Tuhan, ia di pihak dirinya sendiri. Ia tidak di pihak Allah. Ia tidak membela pekerjaan Allah, tetapi membela kesenangan dan keuntungan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, betapa malangnya, saudaraku, orang Kristen seperti itu, yang merasa yakin bahwa dirinya sudah mengenal dan dikenal oleh Allah, padahal belum. Lebih kuat lagi keyakinan mereka bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik hanya karena pihak gereja menyatakan bahwa mereka sudah menjadi umat Allah atau anak Allah. Ya, bahkan kadang ditambah dengan predikat sudah menjadi umat pemenang, padahal belum sama sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang nanti bisa ditolak oleh Allah. Hati-hati, saudara. Kenali diri saudara dengan jujur. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.